warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marhama akan mempresentasikan tugas ekonomi publik dari 20 jurnal, 19 jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Saya mengangkat materi dari perpajakan negara Islam terpilih, di mana negara-negara Islam itu mulai dari negara Kuwait, Bahrain, Arab Saudi dan seterusnya. Saya akan langsung mulai saja. Pajak merupakan tulang punggung perekonomian suatu negara. Artinya, pajak merupakan faktor yang paling dominan sebagai penerima negara. Penerapan pajak di negara Islam, tarif pajak total rata-rata untuk seluruh kawasan Timur Tengah adalah 23,6%, jauh lebih rendah dari rata-rata global sebesar 44,7%. Dengan demikian, struktur dan sistem perpajakan negara GCC tidak rumit bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hubungan yang erat dan nyata antara minyak dan resesi terlihat dari pengamatan kenaikan harga minyak dengan rebound dalam ekonomi Amerika Serikat sejak tahun 2008. Melihat skenario ini, jelas bahwa negara-negara GCC tidak kebal terhadap ekonomi global, dampak ekonomi global. Dan dengan demikian, pemerintah negara GCC perlu mencari sumber pendanaan baru untuk kelancaran fungsinya. Langsung saja, yang pertama negara Kuwait, produksi minyak 104 juta barel, 10% minyak mentah. Kuwait memberlakukan pajak perusahaan pada tahun 1955. Negara Bahrain tahun 1992 tentang ekonomi Bahrain mengilustrasikan situasi regional yang lebih luas ketika ia mencatat beberapa upaya sederhana yang sangat terselubung memperkenalkan tingkat pendapatan pajak. Dan kemudian pada tahun 1985 pemerintah Bahrain mencoba untuk memperlakukan pajak pribadi atau pajak perusahaan. Selanjutnya, Arab Saudi meneguhkan pajaknya pada tahun 1975 karena peningkatan pendapatan minyaknya dan kebutuhan untuk merekrut sejumlah besar pekerja asing untuk membantu mengembangkan ekonominya. Pada tahun 2000, dalam upaya untuk menarik peningkatan investasi asing, Arab Saudi menarik pajak karena sebab penurunan pendapatan minyak. Kemudian Qatar pada tahun 1998 pemerintah merekomendasikan jika harga minyak tetap lemah maka akan diberlakukan pajak. Kemudian Oman memberlakukan pajak perusahaan pada tahun 1994 yang kemudian membebaskan sektor proyek. Kemudian Uni Emirat Arab merekomendasikan sistem pajak modern berbasis luas dengan tujuan untuk mengurangi kerentanan fiskal. Kemudian Bangladesh memberlakukan pajak PPN pada tahun 1991 dengan mengganti pajak penjualan. Kemudian penghasilan pribadi yang ditarik sekitar 53% wajib pajak. Kemudian Turki, sejak tahun 1974 hingga sekarang sumber pendapatan Turki dari sektor wisata, konstruksi, perbankan, dan lain sebagainya. Kenapa masih menggunakan sistem pajak di Turki? Karena menunjukkan kekuatan pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsinya wajib pajak. Kemudian Afghanistan, insentif pajak mungkin tidak berdampak negatif ketika dilakukan pajak di negara Afghanistan. Kemudian Tunisia pada tahun pemerintahan Zine al-Abidin, Republik Tunisia digulingkan dengan keadaan krisis ekonomi. Dengan itu pemerintah memerintahkan untuk memungut pajak kembali karena dengan mengingat tingkat populasi yang tinggi. Pakistan merupakan pasar ekspor untuk produk Afghanistan. Nah, negara Pakistan dengan Afghanistan ini sama-sama saling bekerja sama di bidang sektor ekonomi. Kemudian di kedua pemerintahan ini melakukan kebijakan pajak itu dalam membagi pajaknya dengan adil. Maroko, beban pajak dibagi menjadi 2 jenis, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jadi di Maroko diberlakukan pajak juga. Kemudian di Malaysia penghasilan gas bumi dan minyak. Di Malaysia juga menerapkan penghasilan pajak
pendapatan pajak mewakili sekitar 50% dari total pendapatan pemerintah federal Malaysia karena perekonomian Malaysia bergantung pada aktivitas asing. Jadi bagi negara yang melakukan investasi kepada negara Malaysia maka dikenakan pajak. Kemudian negara Nigeria juga menerapkan pajak dari awal hingga sekarang. Mereka pemerintah federal selalu memperbaiki sistem pajak di negara tersebut. Kemudian negara Indonesia, kita ketahui bersama bahwa di negara kita ini dengan pendapatan penerimaan negara yaitu bersumber dari pajak, yang mana pajak umum, pajak khusus, pajak langsung dan tidak langsung. Jadi negara Indonesia merupakan pajak ini sebagai tulang punggung untuk negara dan ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.